Berjumpa kembali dengan kami, D dan M Kejadian Unik. Sebelum menyaksikan tayangan ini, tekan tombol like, subscribe, dan tombol lonceng. Terima kasih. Pada masa kejayaan Kerajaan Majapahit, yaitu sekitar abad ke-13 saat Majapahit diperintah oleh Prabu Hayam Wuruk yang bergelar Maharaja Sri Rajasa Negara. Hayam Wuruk bertahta selama 39 tahun, yaitu dimulai dari tahun 1350 Masehi hingga tahun 1389 Masehi. Di bawah pemerintahannya, Majapahit dikenal memiliki armada yang sangat kuat, baik di darat maupun di laut, yang masing-masing dipimpin oleh senopati yang sangat tangguh dan handal, yaitu Gajah Mada, yang menguasai angkatan perang di darat, dan Laksamana Empu Nala yang menguasai armada laut Majapahit. Kedua senopati Majapahit ini saling tolong-menolong demi kemajuan kerajaan Majapahit, dan terbukti dengan di bawah kepemimpinannya armada Majapahit, baik di darat maupun di lautan, sangat disegani oleh lawan-lawannya. Empu Lembu Nala, seorang senopati Majapahit yang memimpin armada laut Majapahit ini, ternyata seorang bangsawan Majapahit. Beliau mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam kemajuan kerajaan Majapahit. Empu Nala juga turut andil dalam pemerintahan Majapahit, baik dalam proses berjalannya pemerintahan ekspedisi hingga ekspansi. Bahkan setelah Patih Gajah Mada meninggal pada tahun 1364 Masehi, Empu Nala yang saat itu merupakan seorang senopati yang berpangkat Rakrian Tumenggung bertugas menjadi seorang panglima kerajaan Majapahit yang bertanggung jawab atas pertahanan dan keamanan kerajaan. Rakrian Tumenggung Empu Nala juga ditunjuk oleh Prabu Hayam Wuruk untuk menggantikan peranan Gajah Mada dalam bidang mancanegara atau Menteri Luar Negeri, yang bertugas mengelola hubungan dengan daerah-daerah kekuasaan Majapahit di luar Jawa Timur atau Nusantara. Rakrian Tumenggung Empu Nala memperkuat armada laut Majapahit dari beberapa segi, yaitu dari sisi kualitas dan kesejahteraan prajurit dan kualitas kapal perangnya. Empu Nala ternyata sangat jenius dalam pembuatan kapal perang Majapahit. Keinginannya untuk memperkuat armada perang Majapahit terwujud setelah Empu Nala berusaha membongkar rahasia konstruksi kapal perang peninggalan tentara Mongol. Kapal-kapal tersebut digunakan untuk memperkuat angkatan laut Majapahit. Empu Nala menemukan bahwa konstruksi badan kapal laut tentara Mongol yang gemuk menjadi titik kelemahan karena membuat sistem navigasi kapal sulit dikendalikan. Sehingga Empu Nala akhirnya merancang bentuk kapal yang ideal, yaitu kapal bagi angkatan laut Majapahit.
Dia mampu merancang badan kapal yang lebih ramping, namun kapasitasnya jauh lebih besar daripada kapal sebelumnya. Bahkan bisa menampung ratusan prajurit beserta perbekalan selama 1 tahun untuk bertahan hidup di tengah lautan. Kapal hasil karyanya ini kemudian disebut dengan Jung Jawa. Empu Nala membuat Jung Jawa ini dengan menggunakan kayu raksasa yang hanya tumbuh di suatu pulau rahasia. Di bawah kepemimpinannya Empu Nala, Kerajaan Majapahit memiliki sekitar 40.000 prajurit yang menjadi satu kekuatan dahsyat dan tak ada tandingannya, sehingga disegani di kawasan Asia Tenggara. Ketika itu, di masa kejayaan Majapahit, bahkan Kekaisaran Cina pun sangat segan terhadap Majapahit. Rakrian Tumenggung Empu Nala merupakan salah satu panglima perang Kerajaan Majapahit yang memiliki strategi yang sangat jitu dengan menempatkan puluhan kapal perangnya di beberapa tempat, yaitu di sebelah barat Sumatera ditempatkan armada gugus 1 yang bertugas menjaga Samudra Hindia yang dipimpin oleh Laksmana yang berasal dari Jawa Tengah. Armada gugus 2 bertugas untuk menjaga Laut Kidul atau laut sebelah selatan Jawa yang dipimpin oleh seorang Laksamana yang merupakan putra Bali. Sedangkan armada gugus 3 mempunyai tugas menjaga perairan Selat Makassar dan wilayah Ternate, Tidore, serta Halmahera yang dipimpin oleh Laksamana yang merupakan seorang putra Makassar. Armada ketiga ini bertugas menjaga kapal penyusup dari wilayah Mindanao, Filipina, serta menjaga kepulauan rempah-rempah Maluku. Kalau kekuatan armada Jawa sedang dipusatkan di perairan Jawa untuk mengawal Sang Prabu Hayam Wuruk beranjang sana ke wilayah pesisir timur Jawa. Sementara itu armada gugus 4 bertugas menjaga Selat Malaka dan Kepulauan Natuna yang dipimpin oleh seorang Laksamana yang berasal dari Jawa Barat, dan armada gugus laut yang kelima memiliki kewenangan menjaga Laut Jawa sampai ke arah timur hingga Kepulauan Maluku. Armada gugus kelima ini dipimpin oleh seorang Laksamana yang berasal dari Jawa Timur. Dari kelima armada Majapahit tersebut, beban berat adalah menjaga perairan Selat Malaka dan Laut Cina Selatan yang penuh perampok yang berpangkalan di sekitar wilayah Champa, Vietnam, dan Tiongkok. Rakrian Tumenggung Empu Nala merupakan seorang panglima yang gagah di tengah gelombang samudra serta sangat rengginas pada setiap medan peperangan dan selalu berada di garis depan dalam setiap peperangan. Armada laut kapal perang Majapahit selalu terlihat berderet-deret di Laut Jawa. Berbagai jenis kapal selalu bersiaga dengan kekuatan penuh lengkap dan dilengkapi persenjataan yang mematikan. Kapal-kapal perang ini siap digerakkan untuk menjaga
pertahanan maupun ekspansi ke berbagai wilayah. Setiap kapal perang Majapahit dilengkapi dengan meriam Jawa yang disebut cetbang Majapahit. Cetbang ini merupakan senjata karya dari Patih Gajah Mada. Konon Gajah Mada dulu pernah diasuh oleh tentara, yaitu oleh salah seorang tentara Mongol atau Tartar yang saat itu sedang melakukan invasi menyerang kerajaan Singasari dengan membawa 1000 buah kapal perang. Pada tahun 1339 hingga 1341 Masehi, seluruh Nusantara bagian barat diserang oleh armada laut Majapahit yang dipimpin oleh Laksamana Empu Nala. Sebagian besar kerajaan di bagian barat Nusantara berhasil ditaklukkan seperti Kerajaan Pasai, Jambi, dan Palembang. Angkatan Laut Majapahit juga berhasil menaklukkan Langkasuka, Kelantan, Kedah, Selangor, dan Tumasi. Setelah berhasil mengalahkan kerajaan-kerajaan tersebut, kemudian Angkatan Laut Majapahit mendarat di Tanjung Pura untuk menaklukkan wilayah Sambas, Banjarmasin, Pasir, dan Kutai. Pada tahun 1341 Masehi, dengan kekuatan 3000 prajurit Patih Gajah Mada dengan dibantu oleh Laksmana Empu Nala, menuju ke wilayah timur untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan yang bersikap dingin dan mencoba untuk melepaskan diri dari Majapahit, seperti Kerajaan Bali, Lombok, Sumbawa, Seram, Sulawesi, Dompu. Empu Nala selalu berada di garis depan dalam berbagai pertempuran, baik di darat ataupun di laut. Dia merupakan bumper utama yang berhadapan langsung dengan lawan-lawannya. Empu Nala merupakan sosok senopati Majapahit yang setia sampai pertempuran terakhir di bawah Pataka Gula Kelapa atau Panji Merah Putih dan memegang kendali penuh seluruh armada Getih Getah. Setelah Gajah Mada dan Laksamana Empu Nala mangkat, secara perlahan-lahan kekuatan dan kedikdayaan angkatan perang Majapahit semakin melemah. Banyak sekali terjadi pemberontakan-pemberontakan yang membuat kerajaan Majapahit semakin lemah hingga memicu timbulnya perang saudara yang dikenal dengan Perang Paregreg yang semakin memperparah kekuatan Majapahit saat itu. Bahkan saat terjadi Perang Paregreg, kapal-kapal Majapahit hasil karya Empu Nala saling serang sehingga armada laut yang dulunya sangat kuat dan disegani kini menjadi sangat lemah dan akhirnya Majapahit pun lenyap dari peradaban. Sampai di sini dulu ulasan kami mengenai sosok Empu Nala yang berhasil mengharumkan nama Majapahit hingga ke ranah internasional. Semoga dapat menjadikan motivasi bagi generasi penerus bangsa agar lebih mencintai budaya Nusantara. Jangan lupa like, share, komentar, dan subscribe channel kami. Matur nuwun dan salam budaya.